Kegiatan PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat, diarahkan pada pemberdayaan potensi yang bertujuan untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta menjadi mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. Kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah dan pemerintah setempat dalam mengadvokasi atau mengajak masyarakat sehingga dengan bantuan dan fasilitasi instansi terkait. Kegiatan ini dilaksanakan dengan antusias peserta cukup baik, salah satunya di PKBM Depari Cisaat Kabupaten Sukabumi, yang setiap minggunya melakukan kegiatan tatap muka, yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu. Di PKBM Depari, proses belajar mengajarnya kami tentukan sebagai ketua yayasan, itu di hari Jumat dan di hari Minggu. Kenapa ada Jumat dan hari Minggu? Pertimbangan kami, karena namanya anak-anak PKBM kadang punya halangan, baik dia sudah bekerja ataupun dia punya kegiatan lain. Kami coba siapkan waktu di antara hari Jumat dan hari Minggu. Jadi yang tidak hadir hari Jumat kadang hadir hari Minggu. Diatur juga di Permendikbud ya, diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2008 bahwa sistem pendidikan ini, kalau acuannya ke sini kan ada 3 sistem pembelajaran. Satu diantaranya ada istilah tatap muka, kemudian ada tutorial, dan ada pembelajaran mandiri. Dengan basic pusat kegiatan belajar masyarakat adalah sebagai salah satu satuan pendidikan non-formal dan informal, serta wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan eksistensi PKBM itu sendiri merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh, untuk masyarakat. Dengan demikian, PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat atau Community Basis Institution. Terminologi PKBM dari masyarakat berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran yang penting peningkatan mutu kehidupan melalui proses transformasional. Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM berbagai wadah pemberdayaan masyarakat. Salah satunya di PKBM Depari mempunyai mekanisme penerimaan peserta didik melalui jalur online. Pak Haji, terkait mekanisme penerimaan peserta didik di PKBM Depari, karena terkait isu apakah benar tidak boleh menerima peserta didik dari luar kota, seperti apa Pak Haji di PKBM Depari? Di PKBM Depari tentang sistem penerimaan siswa baru, kami membuat berbagai macam pengumuman. Sekarang kan sedang musim medsos ya. Kami membuat pengumuman di medsos, kemudian kami membuat membuat juga PPDB. PPDB tersebut kami kirimkan ke mana? Ke medsos juga, ke TikTok, ya ke Instagram, ya kemana saja. Yang penting itu kan pengumuman. Artinya dari semua itu berarti dibaca dong oleh kalangan di luar daerah kan? Nah, untuk apa? Mereka setelah membaca dan berbagai program yang ada di tempat kami pasti kan membuat ketertarikan. Nah, dikala ketertarikan itu muncul, pastilah ada yang daftar dari luar kota. Dan kami tidak membaca dalam sebuah aturan bahwa PKBM itu tidak boleh menerima siswa dari luar kota. Karena ada 3 hal yang bisa kita lakukan, ya, 1 tatap muka, 2 tutorial, yang 3 pembelajaran mandiri. Bahkan kalau boleh ditambah, sekarang ini kan sedang musim online, ya kan? Kenapa tidak kita manfaatkan di perguruan tinggi online, di mana-mana juga online, boleh. Kenapa untuk PKBM tidak boleh? UT saja kan seperti itu, universitas terbuka, ya kan? Turunannya universitas terbuka kan PKBM. Ya, kenapa tidak boleh? Tetapi kita harus membatasi masalah itu. Tinggal kreativitas saja dari para tutor di tempat kami. Kalau memang mereka tidak punya waktu pun, ya, kalaupun tidak punya waktu pun, mereka tutor mengirimkan mata pelajaran hari ini, mata pelajaran apa di grup, karena semua anak-anak PKBM ada dalam grup. Gitu. Pembelajaran pendidikan kesetaraan memerlukan sistem tatap muka, tutorial, dan belajar mandiri.
Hal tersebut tentu akan berbeda pada pembelajaran di sekolah yang mengenal pembelajaran tatap muka dan tugas mandiri, terstruktur atau tidak terstruktur. Di sekolah istilahnya bukan belajar mandiri tapi tugas mandiri. Belajar mandiri memerlukan dokumen kontrak belajar dan dokumen kontrak belajar sebagai bagian dari integritas dan kredibilitas satuan pendidikan. Pada standar proses pembelajaran mandiri pendidikan kesetaraan memerlukan kontrak belajar. Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan, program paket A, paket B, dan paket C. Dikabarkan bahwa di PKBM Depari ini tanpa ada tatap muka, seperti apa Pak Haji? Ya silahkan sekarang SUTP-nya lihat sendiri kan. Ya ini hari Minggu saja ada tatap muka, walaupun di bulan Ramadan. Hari Jumat juga ada, gitu kan, walaupun di bulan Ramadan. Kita tetap tatap muka ada. Bahkan murid kita, kalau saya mendengar dari Ibu Kabid ya, mantan Kabid dulu, bahwa pertemuan tatap muka ini ya minimalnya 20% hadir. Nah, ini pendidikan non formal, bukan pendidikan formal. Tapi kami tetap mengacu kepada Permen nomor 3 tahun 2008 di sini, bahwa anak-anak wajib diberikan keterampilan. Ya, nanti kita lihat saja, anak-anak kan hari Minggu ada saja ya yang ada di laptop mereka ya. Saya malah kasih anak-anak kasih kegiatan. Mungkin wartawan dari SUTP bisa melihat di sini ada sertifikat halal ya di PKBM Depari. Kita sebagai pendamping di sana, saya melibatkan anak-anak untuk tim inputnya, gitu kan? Karena kita harus pacu bagaimana mereka itu bisa berinovasi, bisa berkarya, sehingga apapun kami lakukan. Jadi anak-anak menyenangkan gitu. Ada yang menjahit, kami support supaya anak-anak bisa bekerja karena kami sudah kerjasama dengan perusahaan garment, gitu ya. Jadi kalau mengacu kepada permen ini sebenarnya kami sudah masuk. Jadi bohong itu yang namanya fitnah besar kalau seandainya di PKBM Depari tidak ada pembelajaran. Ya buktinya ada, ya kan. Kami tidak pernah yang namanya anak-anak tidak disupport untuk tidak hadir dalam pembelajaran walaupun hanya Jumat dan hari Minggu. Pelajaran matematika. Matematika? Iya. Oke. Kalau melakukan kegiatan belajar di sini hari apa aja? Kami di sini belajar dari hari Jumat sama Minggu. Hari Jumat sama Minggu ya. Iya. Kalau Zahra sendiri paket apa? Kejar paket apa? Paket B. Kejar paket B ya. Iya. Sudah berapa lama belajar di sini? Sudah setengah tahun. Ya, 1 semester ya. Satu semester. Bagaimana kesan mengikuti pembelajaran di sini? Belajar di sini senang, menyenangkan, Ya. nyaman. Selain aktif melakukan kegiatan belajar mengajar, beberapa prestasi ditorehkan siswa PKBM Depari yang pernah menjuarai lomba pramuka tingkat nasional. Selain itu, dengan adanya lembaga pendidikan seperti PKBM Depari memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Salah satunya warung UMK yang berada berdekatan dengan lembaga PKBM Depari. Bu, ini kan warung dekat dengan PKBM Depari nih. Seperti apa dengan adanya banyaknya siswa di PKBM Depari? Alhamdulillah membantu warungnya jadi rame, anak-anak pada jajan. Jadi alhamdulillah membantu aja. Untuk penghasilan juga meningkat mungkin Bu ya? Meningkat. Ya, makasih banyak aja, semoga semakin maju aja buat yang punya kepah di Iya. keluarga. Amin. Ini untuk apa namanya? Mereka kalau beli itu di waktu-waktu apa Bu? Kadang istirahat, kadang sebelum masuk. Oh, sebelum istirahat masuk pada jajan di sini. Ya pulang, kadang pulang jajan. Di akhir masa pembelajaran di mana momen siswa dikembalikan lagi kepada orang tua, PKBM Depari selalu melaksanakannya dengan gebyar, seperti pada tahun 2023 lalu melaksanakan disnatalis atau perpisahan yang dihadiri dari berbagai unsur lembaga pendidikan, seperti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, UPI Bandung, Forum Doktor, dan lain-lain. Untuk di Snatalis itu sendiri silakan Pak Haji. Seperti apa pelaksanaannya waktu itu? Ya, kita sebelum berakhir masa pembelajaran biasa sering disebut dengan perpisahan ataupun
samen lah istilah bahasa Sundanya. Kami dari PKBMD Pari itu membuat menyenangkan anak atau peserta didik. Kami melakukan disnatalis istilahnya, biar ada keren sedikit. Itu di Hotel Agusta. Semua orang tua hadir. Kalau ada isu bahwa di Depari ini tidak ada pembelajaran, itu orang tua siapa? Ya kan? Masa saya nyewa orang tua begitu mahal? Yang hadir ketua DPRD, hadir juga semua komisi 4, hadir juga kepala dinas, hadir juga kasih yang membidangi tentang PKBM, hadir juga dari UPI, ya kan, yang mewakili kami undang dari sana, perguruan tinggi lain, Saputra dan lain-lain. Semua mau bikin karangan bunga buat kami, semua ketua DPR. Saya pikir nggak ada di PKB modus formal yang mendapat kehormatan, mendapatkan karangan bunga dari para pejabat. Forum doktor saja kirim bunga di samping hadir. Jadi kan seharusnya dapat apresiasi. Harapan dari PKBMD Pari itu agar pendidikan ini kena sasaran, sukses dengan aturan yang ada, maka semua komponen itu bergerak dengan positif. Dari Kecamatan Cisaat, Tim Liputan SPTV mengabarkan.